Perkenalkan, nama saya Magrifa Suryani dengan NIM 22058029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pendekatan pembelajaran IPS. Adapun materinya yaitu mengenai strategi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Ada beberapa aspek mulai dari konsep dasar kurikulum Merdeka, landasan filosofis pendekatan pembelajaran IPS, hingga praktik-praktik yang dapat diterapkan di kelas. Materi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada pendahuluan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih relevan, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Materi ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam menerapkan pendekatan pembelajaran IPS yang efektif pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu konsep dasar kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada fleksibilitas. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada otonomi. Sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga itu berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang utuh, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya ada pembelajaran yang mendalam. Materi pembelajaran dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam pada peserta didik, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Landasan filosofis pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya itu ada konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Selanjutnya ada kontekstual. Pembelajaran IPS itu dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga lebih relevan dan bermakna. Selanjutnya ada inquiry based learning. Peserta didik didorong untuk bertanya, mencari jawaban, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Peserta didik belajar bersama dalam kelompok untuk saling berbagi pengetahuan dan membangun pemahaman yang lebih baik. Strategi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Selanjutnya itu pembelajaran tematik. Materi IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dalam sebuah tema besar sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik diajak untuk memecahkan masalah yang autentik sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya itu penggunaan berbagai sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, teks, media digital, kunjungan lapangan, dan narasumber untuk memperkaya pembelajaran. Selanjutnya penilaian otentik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Implementasi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Yang terakhir itu ada peran guru. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Selanjutnya peran peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran yang bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri.
Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pembelajaran aktif. Selanjutnya, kerjasama dengan komunitas sekolah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat untuk memperkaya pembelajaran peserta didik. Tantangan dan solusi. Kurangnya sumber daya. Sekolah perlu mencari solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Selanjutnya itu perubahan peran guru. Guru perlu mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Yang selanjutnya perubahan paradigma pembelajaran. Semua pihak terkait perlu mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru, sekarang lebih berpusat pada murid. Kesimpulannya itu pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum merdeka menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Indonesia. Dengan menerapkan strategi yang tepat, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan.